Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motor, semoga kita diberi kesehatan serta kesejahteraan dan rezeki yang merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang sistem kelistrikan pada Supra 125, terutama mengenai cara kerja daripada dinamo start. Sistemnya diagramnya saya pisahkan agar lebih mudah untuk dipahami. Jika kita menggabungkan dengan sistem pengapian dan lain sebagainya, maka akan lebih sulit untuk dipahami. Jadi ini hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan dinamo start saja, dan sedikit nanti akan kita bagi bagaimana cara mendiagnosa daripada salah satu atau komponen tersebut tidak berfungsi. Oke, yang pertama kita diagramnya sudah saya buat. Di antaranya yang pertama ada kunci kontak, saya kasih KK saja. Kemudian yang kedua ada sikring atau bius. Yang ketiga ada bindik. Ini ada bindik starter atau switch starter. Yang ketiga ada tombol. Kemudian yang keempat ada aki. Serta ini adalah dinamo start itu sendiri. Nah, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara sistem kelistrikannya bekerja. Yang pertama kita akan menghubungkan dulu kabel yang berhubungan langsung dengan dinamo. Ini adalah kutub positifnya dan groundnya yang biasa diikat dengan baut. Langsung kita taruh aja di sini. Ini adalah negatifnya. Ini negatif menggunakan kabel yang besar. Dia lebih besar daripada kabel yang lain. Ini kita hubungkan langsung ke arus negatif. Kita kasih tebalkan agar dia kelihatan lebih besar kabelnya. Oke, gambar seadanya saja. Kemudian arus positifnya, ini juga kabel besar, kita hubungkan langsung ke bindik. Ini juga kabel besar, hanya saja ini bermuatan positif. Kalau yang ini tadi biasa berwarna hijau, ini adalah arusnya negatif. Ini berhubungan langsung ke kaki tembaga yang ada di bindik, kaki yang berwarna tembaga. Kemudian outputnya langsung mengarah ke bindik. Ini juga kabel besar. Nah, dari sini sudah nampak cara kerjanya, di mana ketika arus positif ini, kabel yang merah ini bertemu dengan kabel ini, maka secara otomatis dinamo akan bekerja. Namun bindik ini adalah switch. Adalah switch yang di dalamnya ada kumparan, di mana kumparan ini apabila diberi arus maka akan bekerja, akan menghubungkan kedua kutub ini, sehingga arus yang ada dari sini akan mengalir ke sini dan akan kembali mengalirkan arus ke arah sini, ke arah dinamo. Begini, kita kasih panah. Namun syaratnya harus diberi, ini kedua kutub ini harus diberi arus positif dan negatif. Nah, sampai di sini mungkin kita sudah paham
bagaimana jalurnya ini. Sekarang kita membahas bagaimana cara kerja bendik starter itu sendiri. Yang pertama, ini ada arus positif. Arus positif ini didapat dari sekring. Ini kabelnya biasa berwarna hitam. Kita kasih ini saja, warna hitam. Kalau kurang jelas tulisannya, hitam, ini warnanya hitam. Dari arus hitam dari sekring, arus ini didatangkan dari kunci kontak. Ini warnanya biasanya merah bergaris hitam juga warna kabelnya. Kemudian arus positif ini didapat dari aki langsung. Kelebihan. Aki positif di sini. Warna kabelnya sama, merah. Ini tetap merah. Merah. Ini adalah kabel merah yang masuk ke kunci kontak. Ke kunci kontak. Ketika kunci kontak kita on kan, maka harus masuk ke fuse, dimana kabelnya merah bergaris hitam. Keluaran dari sekring berubah warna menjadi kabel warna hitam, dan kabel hitam tersebut sudah standby ada di bendik ketika kunci kontak kita on-kan. Nah, tinggal negatif bendik dari mana diperoleh. Ini kabel ini langsung didapat dari tombol start yang ada di sebelah kanan stang. Kabelnya ini kuning bergaris merah, arusnya negatif. Ini didapat dari ground, atau negatif. Ketika kunci kita kontak on, arus standby positif ada pada bendik. Setelah kita tekan tombol start pada motor, maka arus negatif ini akan mengalir ke bendik. Kemudian bendik bekerja menghubungkan kedua kutub ini sehingga arus yang ada dari kabel besar ini mengalir ke kabel besar ini, dan dinamo bekerja sehingga mesin hidup. Nah, ketika motor kadang-kadang tidak dapat di start, lalu apanya dulu yang kita servis, apanya dulu yang kita cari? Yang pertama, kita cek tegangan aki. Apakah tegangan aki memang mampu untuk memutar dinamo? Mungkin ada yang sebagian menggunakan apu atau alat lain untuk mengukur tegangan yang ada pada arus, yang pada aki. Tetapi bisa juga dengan jalan kita mencabut bendik ini dari soketnya. Kita cabut dari soketnya. Ada contohnya. Oke, tunggu sebentar. Saya ambil dulu. Oke sahabat, ini dia contohnya. Ini kabel tembaga. Ini dia kabel tembaga
juga kabel tembaga, yang ini biasa. Yang ini adalah yang ini, dan yang ini juga yang ini. Artinya ketika ini diberi arus positif, ini diberi, ketika ini kedua kaki ini diberi arus positif dan negatif, maka di dalam ini akan menghubungkan ini dengan ini. Nah, untuk perbaikan yang pertama adalah saya biasa mencabut ini, cabut ini dari soketnya karena saya belum punya soketnya. Jadi kita saya ambil kabel besar, ambil aja kabel besar, kabel tembaga yang besar. Pada soketnya kita colok seperti ini dan menghubungkan secara langsung ke sini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menghubungkan arus ini dengan ini tanpa bendik. Yang kita lakukan ada di soket bendik ini. Nah, kalau terdengar bunyi seperti bunyi starter, ini menandakan bahwa aki masih kuat untuk memutar starter. Nah, itu artinya aki masih bagus, dinamo starter juga masih bagus, masih mendukung, artinya bisa menghidupkan motor. Kalau ini sudah kita coba, maka berarti kerusakan kemungkinan di jalur ini, entah mungkin dari bius atau mungkin dari tombolnya yang tidak bekerja sehingga arus negatif yang tidak tersalurkan ke kakinya bindik yang ini, atau kalau tidak arus positifnya yang tidak ada. Artinya jalurnya seperti yang saya bilang tadi, dari aki kemudian ke kunci kontak, dari kunci kontak keluar ke sikring, dari sikring masuk ke, nah bisa jadi ini juga yang tidak mengeluarkan arus positif. Tinggal kita mencari kedua kutub arus ini saja. Nah, demikian sahabat, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.